file Epstein itu adalah kumpulan yang kalau dari referensi itu ada sekitar 3,5 juta halaman yang memuat dokumen-dokumen, file-file, email, intinya semua bukti, foto-foto, video, potongan dokumen ini dan itu dan sebagainya yang dikumpulkan dalam rangka pada waktu Epstein itu ditangkap ya, Jeffrey Epstein ditangkap seorang konglomerat gitu ya. Itu terungkaplah banyak hal-hal yang misterius, yang mengerikan, yang menghebohkan, skandal-skandal gelap yang melibatkan banyak sekali orang-orang termasyhur. Ada pejabat, bahkan sampai kepala negara, presiden, perdana menteri dari berbagai negara, raja-raja, keluarga kerajaan, termasuk para konglomerat dunia, termasuk juga keluarganya, bahkan sampai artis-artis ya, kemudian selebritis, sampai ilmuwan juga gitu. Itu sebagian dari yang berhasil bocor ya, bocor di sosial media, terutama di X. Dan saat ini lagi jadi bahasan. Nggak tahu kenapa kok lagi happening sekali ya di Indonesia terutama. Padahal Epstein File itu sudah lama itu beredar ya. Nah, kemudian kenapa itu menjadi heboh? Ya karena itu tadi melibatkan banyak sekali nama-nama besar. Ya. Bahkan ada foto-foto yang mengagetkan banyak orang, kemudian ritual-ritual, kemudian juga kaitannya juga dengan pedophiles, kemudian perdagangan anak, ya, kemudian juga homoseksual, kemudian juga terkait dengan seksual ritual, kemudian ada ritual-ritual tertentu lah, bahkan sampai beberapa kali ada film ya tentang itu ya. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah topik yang berhari-hari ini menarik di dunia di sosial media. Jadi selama ini tuh ada 3 relasi yang selalu menarik perhatian banyak orang, karena memang 3 relasi inilah yang katakanlah menjadi trigger atau menjadi poin target seseorang tuh dikatakan berhasil dalam hidup dia. Pertama adalah uang ya, relasi uang, harta, kekayaan. Kemudian yang kedua adalah relasi kekuasaan, power, jabatan. Kemudian yang ketiga adalah relasi popularitas ya, eksistensi, popularitas. Nah 3 hal inilah yang jadi magnet ya buat orang untuk bagaimana caranya bisa meraih salah satu, salah 2, salah 3 atau salah semuanya gitu kan. Dan karena itu maka banyak cara yang dilakukan, mulai dari ya berdoa mati-matian, berikhtiar mati-matian, sampai gila-gilaan dan sebagainya demi untuk meraih 3 hal tersebut. Nah sampai kemudian kita bicara tentang ritual untuk bisa meraih kekayaan, ritual untuk bisa meraih kekuasaan, ritual untuk bisa meraih popularitas. Nah disinilah titik singgung terhadap Epstein File itu, karena di situ ditemukan dokumen-dokumen yang bocor nih ya, paling tidak ya itu ditemukan hal-hal ya, data-data baik melalui video, melalui foto, melalui dokumen, email dan sebagainya yang seakan-akan relate gitu, seakan-akan berkesesuaian dengan ritual-ritual yang digunakan oleh banyak orang, digunakan oleh orang-orang untuk meraih 3 hal tersebut. Nah, jadinya ini sisi misterinya kan di situ tuh, sisi yang membuat ada ada sifat dasar manusia itu salah satunya kan curiga gitu kan. Curious ya, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu curious, kalau dalam bahasa awam itu curiga. Kita cenderung mencurigai atau curious gitu ya, mempertanyakan sesuatu yang tidak awam, tidak lazim atau tidak normal. Nah, termasuk dari hal-hal yang tidak lazim dilakukan oleh orang gitu.
ya. Itu yang ada di file-filenya Epstein ini gitu. Nah, ini saya langsung lari ke soal ritual. Bisa dikatakan sebagai pesugihan modern. Iya, jadi ritual. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat dari nggak cuma sekarang ya, di abad 21 itu masih ada ya ritual ya. Kita tahu kan di Indonesia ini syarat sekali dengan ritual-ritual untuk bisa meraih ketiga hal tersebut kan. Ritual buat kekayaan, buat kekuasaan, buat popularitas gitu kan. Ini melekat sekali dengan budaya Indonesia gitu. Misalnya untuk ritual meraih kekayaan pakai pesugihan gitu kan, pesugihan tuyul, pesugihan sate gagak atau apalah gitu macam-macam, penglaris gitu kan, untuk bisa supaya dagangannya laris atau supaya dia juga ya pokoknya gitulah, kekayaan lah gitu, supaya uang nempel gitu, bahkan sampai ada istilah tumbal atau korban gitu. Itu kekayaan. Kalau jabatan itu macam-macam, ada yang populer yang bahkan jadi film itu Bulus Jimbung. Ada pesugihan, ada situs pesugihan tuh di daerah Klaten, di daerah Jawa Tengah. Klaten tuh kota antara Jogja dan Solo ya, Jogja dan Surakarta tuh Klaten. Di situ ada satu situs yang namanya pemandian Jimbung gitu. Nah di situ tuh ada yang percaya bahwa di dalam pemandian tuh, dalam kolam tuh ada hewan bulus ya. Bulus tuh sejenis kura-kura gitu. Nah disitulah banyak orang yang cari pesugihan itu gitu, untuk meraih jabatan gitu. Nah, saya dulu pernah punya pengalaman, bukan pengalaman, tapi jadi pada saat saya masih awal sekali sebagai dokter, kan saya ditugaskan di sebuah daerah gitu. Daerah nggak usah sebutin namanya lah gitu ya. Sebuah daerah, sebuah desa gitu. Nah, saya jadi dokter muda di situ, kemudian di situ tuh hari Sabtu atau hari Minggu, ada sebuah situs gitu ya, ada sebuah situs gitu. Kalau hari Sabtu atau Minggu tuh banyak sekali mobil-mobil gitu. Platnya itu kalau nggak B, kalau nggak D, H, L. Nah ini kan kota-kota ini kan, kota-kota besar kan, kota-kota bisnis gitu ya. B, tahu kan B dari mana? D gitu kan, terus H, lalu L, banyak sekali. Wah sampai udah pokoknya hari Sabtu Minggu gitu, di tanggal-tanggal tertentu, nggak setiap Sabtu. Nah ya bisik-bisik gitu, saya mau, kan curiga juga, curious juga gitu, apa sih itu? Ternyata itu adalah situs pesugihan gitu. Dan kita misalnya kayak orang di desa itu atau di daerah itu malah nggak tahu, yang tahu malah orang-orang lain gitu. Nah seperti kalau di Jawa itu yang paling terkenal itu Gunung Kawi ya. Gunung Kawi itu ada sebuah gunung yang terletak di sekitar daerah Jawa, antara perbatasan Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu ada Gunung Kawi, itu juga ada tuh pesugihan Gunung Kawi gitu, untuk meraih jabatan itu. Lalu juga jangan lupa di Jogja itu yang paling terkenal adalah Pantai Selatan ya, dengan penguasanya Ratu Kidul. Nah itu kalau mau meraih jabatan ya di situ tuh cari pesugihannya gitu. Lalu kemudian popularitas ya. Kalau untuk popularitas itu rata-rata ya selebritis, artis, suka pada pakai apa, susuk gitu kan, pasang susuk untuk popularitas ya, supaya meraih perhatian gitu kan, lebih mempesona. Nah hal-hal seperti itulah yang dikaitkan dengan ritual-ritual yang menuju kepada itu dengan menggunakan energi-energi tertentu yang kemudian dipercaya itulah yang membawa kepada kekayaan, kepada meraih jabatan. Nah, kalau kita kaitkan apakah ini jadinya si Epstein file itu, dokumen-dokumen yang ada pada Epstein itu terkait dengan bahasa Indonesianya pesugihan, ya kurang lebih lah seperti itu. Jadi kalau di dunia barat modern ya, kurang lebih sejak barat modern itu sejak sekitar sebetulnya mulai dari abad lalu, sekitar mungkin 1000 tahunan ya, 1000 tahunan gitu. Ada kelompok-kelompok gitu yang dipercaya mereka itu ya menggunakan ritual-ritual tertentu. Ya, terus ada ya Illuminati, ada Skull and Bones, ada Bohemian Grove, menyembah pohon gitu-gitu.
ya macam-macam lah ya. Itu yang sesembahannya juga mereka sebut sebagai dewa-dewa. Nah, kalau kita lihat ya, ini sebenarnya udah terjadi sejak ribuan tahun. Dan ketika agama Islam hadir di abad kelima, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk pemutusan ritual dengan pengorbanan manusia itu, yaitu dengan adanya peristiwa Idul Adha, penyembelihan secara metaforikal putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail. Nah, disitulah sebetulnya Islam itu memutus ya bahwa pengorbanan itu tidak dengan seperti itu, tetapi dengan keikhlasan untuk penyembelihan korban hewan yang nanti daging itu bukan untuk simbol ritual meraih kekayaan, kemasyhuran, tapi untuk berbagi kepada sesama. Nah, proses pemberian korban, sedekah itulah yang kemudian mendatangkan rezeki kan gitu. Karena itu mekanisme semesta. Jadi ini sangat berbeda secara substansial dengan persembahan-persembahan, pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh ritual-ritual zaman dulu. Kalau ritual zaman dulu itu kan pembayaran nyawa ya manusia gitu, itu kepada entitas-entitas energi-energi tak kasat mata. Dan kita bisa katakan itu jin, makhluk halus, setan, iblis gitu ya. Dalam rangka mendapatkan energi untuk kemudian meraih ketiga hal tersebut. Nah, inilah yang banyak ditemukan pada file Epstein. Ya, nah, terutama dalam banyak kan terjadi ritual dengan pengorbanan bayi, pengorbanan kanibalisasi, ya, serem-serem lah seperti itu. Tapi itu sebenarnya kalau kita lihat kaitannya dengan sejarah manusia dari zaman dulu banget, ya sering terjadi begitu. Iya. Dari dulu manusia Iya, memang seperti itu. Jadi itu kan akan semacam trade in energi gitu. Jadi misalnya zamannya Mesir kuno misalnya gitu, mereka suka memasukkan perempuan yang masih suci gitu kan, ya masuk ke dibakar gitu. Itu juga ritual yang sama dengan yang terjadi di India kuno, terjadi di Inka, terjadi di Amerika Selatan ya, di Inka, kebudayaan Inka, Aztec gitu-gitu. Sama juga dengan budaya-budaya yang terjadi di Indonesia zaman dulu juga, zaman purba juga gitu ya. Nah, memang seperti itulah yang kemudian menjadi sebuah kitab-kitab keberhasilan gitu, yang kitab-kitab rahasia yang kemudian sampai dengan dunia modern sekarang di abad 21 itu masih dibaca oleh kelompok-kelompok elit, baik itu elit politik, elit keuangan, bahkan intelijen gitu ya. Itu masih dipakai sebagai sebuah nah itulah yang kemudian kekuasaan yang paling berkuasa di muka bumi sekarang ini yang disebut sebagai para elit global itu menggunakan ritual-ritual yang seperti itu, dan salah satunya dituliskan atau ada jejak datanya itu pada Epstein file seperti itu. Nah, kenapa Epstein ya? Nah, Epstein ini ya, Jeffrey Epstein ini dia itu kalau dalam konteks ritual yang dilakukan oleh para pesohor ya, oleh para orang tokoh-tokoh di dunia saat ini, dia itu kayak note ya. Epstein itu kayak note, kayak jembatan, kayak note antara kekuasaan, kekayaan, popularitas yang ada pada abad modern sekarang dengan ritual zaman purba gitu. Nah, ini memang ada kitab-kitabnya gitu, ada buku-bukunya yang secara turun-temurun dari sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang tuh masih hidup, masih dipakai, masih dijalankan oleh kelompok-kelompok yang super elit. Mereka biasanya menggunakan pulau-pulau tertutup ya, kayak Pulau Epstein ya. Epstein tuh punya pulau pribadi gitu, note gitu ya, dan itu jadi sebuah situs sakral di mana proses ritual itu dilakukan oleh para elit. Secara berkala mereka datang ke pulau itu untuk melakukan ritual ya. Kebanyakan ritualnya adalah
eh, apa namanya, persembahan simbolisasi manusia gitu dengan seks pedofil gitu kan, dengan anak-anak masih muda, karena anak-anak masih muda, bayi atau anak kecil atau gadis-gadis yang masih kecil gitu ya, masih masih remaja, itu adalah simbol dari kesucian kan, simbol dari kemurnian, dan itu memang ada pada kitab-kitab kuno gitu. Kemudian siapa pelakunya? Ya orang-orang yang masuk dalam jaringan elit global, jaringan elit politik, jaringan elit bisnis, kekayaan, intelijen, selebritas, bahkan akademisi loh ternyata, ilmuwan-ilmuwan. Dan mereka-mereka ini rahasia aja, mereka melakukan ritual di pulau tersebut ya. Itu memang sangat rahasia. Jadi absent file ini adalah kebocoran gitu. Tapi kebocoran itu kan memang juga terjadi berkali-kali ya di dalam ritual itu terjadi. Jadi si abstain ini apa fungsinya? Jadi penjaga aja. Jadi kayak boleh dibilang persembahan apa ritual-ritual yang seperti itu, sekte-sekte seperti itu kan ada kayak kuilnya gitu, ada kayak altarnya gitu. Nah dia itu penjaga altar itu, dia adalah penjaga, dia pengelolanya, dia adalah pengelolanya, fasilitator. Ya fasilitator dia ya. Terus tokoh-tokoh atau orang-orang pesohor-pesohor yang kepengen menggunakan fasilitasnya dia ya bayar sama dia gitu. Jadi dia penjaga ritual kuno juga operatornya gitu. Tapi dia juga dapat bayaran gitu. Dia bisnisnya dia gitu. Ya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih substantif ya, lebih hakiki. Kenapa sih ritual seperti itu selalu muncul dan selalu ada aktor yang terlibat, selalu ada orang ya? Karena memang itu tadi tiga hal ini kan magnet luar biasa kan. Orang itu kan ketika dia tidak tahu makna hidup, ya dia taunya ya udah begitu aja hidup, dia sekolah dan kan ketika dia nggak bisa mencapai makna hidup dia hanya tahu bahwa oh saya sekolah nanti pada suatu saat saya akan kerja lalu dapat uang gitu kan. Atau kalau orang yang meniti karir dalam bidang politik ya suatu saat saya nanti jadi bupati kayak wali kota, anggota DPRD, DPR, bla 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 segala macam gitu. Lalu kalau orang yang kepengen populer bisa pengen jadi artis terkenal bla bla bla. Karena dia tidak punya makna hidup secara substansi, secara hakikat, dia tidak tahu bahwa hakikat manusia itu adalah perwujudan dari rahmatan lil alamin sebagai perwujudan Allah gitu ya. Dan dia hanya tahu bahwa oh saya jadi manusia, saya mau kaya, saya mau berkuasa, saya mau ini, ya jatuhlah dia pada sebuah relasi yang tanpa batas gitu, relasi yang akhirnya ketika orang-orang ini tuh bisa mencapainya, mencapai kekuasaan luar biasa, mencapai kekayaan yang luar biasa, mencapai popularitas yang luar biasa, apa yang di hadapannya dia? Tiba-tiba di hadapan dia adalah sebuah ketakutan yang eksistensial. Ketakutan eksistensial. Takut jatuh, takut mati, takut segala-galanya. Takut segala, aku gak bisa mengakhiri semua ini. Aku takut sekali kalau aku jatuh nanti aku gimana? Kalau aku mati nanti aku gimana? Kalau aku nggak terkenal lagi aku akan gimana? Nah di situ tuh, disitulah kemudian muncul sebuah ikatan yang mengikat bahkan sampai mati itu. Itulah muncul ikatan. Karena ritual ini kemudian jadi menawarkan sebuah ilusi-ilusi seperti yang ditawarkan sama Epstein, ilusi bahwa kalau engkau masuk di dalam ritual ini, di dalam relasi kita ini, maka engkau akan terus bisa kaya. Engkau akan terus bisa meraih jabatan apapun yang kau mau. Engkau akan bisa meraih popularitas sampai tua gitu, sampai bahkan setelah mati misalnya gitu. Nah, kemudian relasi ini menghasilkan sebuah pola yang sama, ketergantungan, ketakutan yang luar biasa, sampai tanpa disadari menghasilkan sebuah kehancuran. Yang dia nggak sadar karena Allah sudah, kalau kita sudah punya relasi ini kan kemudian menjadi muncul ada sebuah kontrak dalam tanda kutip atau perjanjian dengan entitas-entitas gelap kan gitu.
karena sudah melibatkan tumbal, korban dan sebagainya. Muncullah kemudian kehancuran bertahap. Mengapa bisa? Dan dia tidak sadar. Mengapa? Karena dia sudah terkunci nur ilahiyahnya, sudah digantikan dengan sifat-sifat setan, sifat-sifat iblis. Itu yang diingatkan oleh Allah sebagai summum bu'mun umyun fahum la yarji'un, ya. Orang dikunci mata hatinya, dikunci matanya, dikunci pendengarannya, sehingga dia tidak tahu bahwa yang terjadi pada dirinya setelah dia mengikuti relasi ritual-ritual gelap seperti itu, bahkan sampai kemudian tambah lagi tumbal, kemudian menggunakan korban dan sebagainya, dia sebetulnya menuju pada ke sebuah kehancuran bertahap. Biasanya gampang, dimulai dengan ekspresi-ekspresi kehancuran fisik dan kehancuran jiwa. Kehancuran fisik gampang kok. Orang-orang yang terlibat dalam ritual-ritual seperti itu pasti pada suatu ketika, pada titik tertentu tuh fisiknya akan memburuk. Orang-orang melihatnya sebagai sakit gitu ya, oh jadi begini, jadi tua, jadi ini, jadi jelek, jadi. Lalu kemudian habis itu kehancuran jiwa ya, dia bukannya jadi sadar, bukannya jadi tobat, malah menjadi-jadi, ya makin menjadi gitu, seakan-akan hidupnya menjadi makin tak terkendali, sehingga dia alih-alih dia ketakutan jatuh, makin jatuh tanpa dia sadari. Alih-alih dia takut mati, malah menuju kepada kematian karena dia sudah tidak hirau dengan keadaan kesehatannya. Makin takut kehilangan kendali, malah akhirnya kehilangan. Itulah yang terjadi ya. Kan kita yang terjadi di Indonesia dong. Ya. Figur mungkin pejabat atau seorang yang sangat ambisius. Ya sebetulnya kan contoh tuh banyak ya. Memang karena kita tuh punya budaya yang apa ya, kalau Indonesia ini kan hal-hal seperti itu jadi tumbuh subur. Jadi ini itu karena terus kemudian muncul permissiveness gitu ya. Karena orang Indonesia itu kan kecenderungan untuk apa ya, kayak ya nggak mau bicarain hal itu, masuknya tuh muncul dalam ruangan bisik-bisik gitu, dalam ruangan gosip, dalam ruangan rumors gitu. Ya memang nggak susah sih kalau kita bicara, kita kan iya menjadi sebuah rahasia yang bersifat umum. Biarlah itu menjadi rahasia tapi bersifat umum ya. Iya, bisik-bisik tetangga atau cuma sekedar jadi gosip, bos-bos saja dibicarain di mana namanya, di warung-warung ya, di ini gitu, jadi seperti itu. Tapi kalau mau jujur ya, kita jujur ya, sebetulnya kita bisa lihat kan gitu ya. Dan bahkan suka dibikin jadi film kan, azab tuh. Ya kan, terus sering jadi dibicarakannya dalam ruang-ruang film horor gitu kan. Apakah itu eksis? Ya eksis, nyatanya itu memang kejadian benar gitu. Nah itu ya, kalau di luar negeri bagaimana? Saya sama juga, kalau di luar negeri malah lebih ekstrim ya. Misalnya yang paling ekstrim tuh mereka itu kan karena memang akidahnya nggak seperti kita gitu kan, kepercayaan kepada Tuhan itu nggak seperti kita, yang memang spiritualitas kita, orang Indonesia itu rata-rata tinggi ya. Mereka kan larinya ke bunuh diri gitu, karena mereka itu apalagi yang mengikuti ritual-ritual seperti ini untuk meraih kekayaan, kekuasaan, popularitas, itu udah semakin jauh dengan ketuhanan, sehingga ketika mereka jatuh pada ketakutan, jatuh pada ini ya, larinya bunuh diri kan, overdosis ya kan, mereka begitu tuh gitu. Nah kalau orang-orang seperti yang mungkin tokoh-tokoh gitu ya, kita runut, kita flashback gitu secara retrospektif kehidupan dia, ya muncullah kemudian ada jejak-jejak mereka melakukan ritual-ritual tertentu. Ya begitulah ya, tidak semuanya tapi ya seperti itulah. Itu yang terjadi sebetulnya kalau kita mau bicara dari aspek. Lalu yang sebetulnya sekarang ini lagi bikin ngeri banyak orang itu karena keterlibatan anak sebagai korban gitu. Jadi memang ini adalah
bahasan-bahasan di apa namanya deep web ya, bahasan-bahasan dark web ya, muncullah sedikit-sedikit di sosial media mainstream gitu kan, kok melibatkan anak. Lalu kemudian juga ada beberapa film dokumenter ya yang menyatakan ya anak di bawah umur, remaja-remaja di bawah umur dibawa ke Pulau Epstein, kemudian pulang mereka cerita mereka menjadi korban gitu kan, pedofilia gitu-gitu. Lalu kemudian juga mereka tahu ada yang ya di situ kemudian jadi ceritanya banyak yang pakai korban bayi dimakan atau memakan manusia dan sebagainya, kanibalisme dan sebagainya, itu kan muncul. Tapi fokus pada anak ya, anak sebagai tumbal atau anak sebagai korban dari ritual itu terjadi udah dari sejak dulu ya. Bahkan kalau kita ingat pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam kan, ini simbolisasi untuk memutus itu anaknya mau disembelih kan gitu ya, karena mau disembelih. Jadi memang anak atau manusia kecil itu dianggap sebagai jiwa yang murni gitu ya, yang suci, belum tercemar dosa, belum tercemar apapun ya, sehingga energi yang dimiliki oleh anak ini diharapkan akan menjadi potensiasi gitu. Jadi mengorbankan seorang anak ya, entah itu dibunuh, entah itu dimakan, entah itu dipedofil, itu dianggap sebagai persembahan tertinggi ya, karena ini adalah energi hidup gitu. Ada energi hidup yang kemudian mereka ambil ya, mereka ambil itu dengan pengorbanannya mereka. Nah, seperti itu tuh yang ini. Jadi anak itu sebagai sebuah persembahan tertinggi untuk bisa meraih sesuatu. Nah, makanya kenapa anak sering sekali menjadi tumbal. Jadi dia tumbal ya. Zaman dulu, misalnya contoh ya di masa kebudayaan Aztec gitu ya. Kalau mau minta hujan gitu, udah mengorbankan anak tuh ya kepada dewa hujan gitu kan. Jadi anak yang dikorbankan, disembelih perlahan-lahan atau itu tangisannya anak itu bisa memanggil hujan gitu. Seperti itu ya. Jadi memang ya begitulah ya. Kalau yang rendahnya kan hewan sebagai korban. Terus yang kedua lagi orang dewasa ya. Itu sebagai sebuah korban atau tumbal loyalitas itu. Nah di atasnya lagi tuh anak, bayi, anak itu pengorbanan yang tertinggi tuh, persembahan yang tertinggi tuh. Ya itu ya. Jadi bagaimana saya memberikan penjelasan tentang okultisme atau tentang ritual-ritual purba, ritual-ritual rahasia. Itu yang muncul dari sejak ribuan tahun yang lalu, sejak zaman dewa-dewa di Mesir, di Aztec, bahkan di Nusantara sendiri di Indonesia, sampai di abad 21 ini masih eksis gitu loh, masih dilakukan, dan itu terkemuka mencuat keluar melalui Epstein File itu.